Bismillahirrahmanirrahim. Wastiqbalul kiblati fi kulli wudu'ihi. Wastiqbalul kiblati lan den sunake madhep kiblat fi kulli wudu'ihi ing dalem saben-saben wudune mutawaddi. Wa tarku takalumin lan ninggal omong-omongan fi asna'i wudu'ihi dalam tengah-tengahi wudune mutawaddi bila hajatin kelawan tanpa hajat bi ghairi dzikrin kelawan sakliyane zikir. Wala yukrahu lan ora den makruhake apa salamun jawab salam kakak. Wala yukrahu lan den makruhake apa wala yukron ora den makruhake apa salamun uluk salam alai ngatasi mutawaddi. Wala minhulan ora den makruhake minhu saking mutawaddi. Wala raddulan ora den makruhake jawab oleh jawab salame mutawaddi. Watar kutan sifil lan ninggal nyerebeti bila udrin kelawan tanpa uduril ittibai krana are manut Kanjeng Nabi. Wa syahadatani lan maca syahadat loro akibahu ing dalem sakwise wudu al wudu'i tegese wudu. Ya haitsu la yatulu ya haitsu la yatulu dalam sekarine ora suwi apa fasilun perkara kang misah anhu saking wudu urfan ing dalam umume. Puniki narusno bahas sunnah-sunnahipun sunnah-sunnahipun wudu. Wadah sanget sunnah-sunnah ingkang dipun lampahi wonten ibadah wudu. Sing diantaranipun wastiqbal kiblati fi kulli wudu'ihi. Lek wudu niku disunahno madhep kiblat. Wa yusannu istiqbaluha ai istiqbalul kiblat. Disunahne nalika wudu ngadhep ning ngene arah kiblat. Ya. Ngarah kiblat niku nggih. Tiang niku lek kapan salat niku kedah ngedhep kiblat. Wudu niku disunahno ngadhep kiblat. Lah saniki sing jadi pertanyaan sing ngedhep kiblat niku apane? Napa raine napa dodone? Sing diitibarno niku mboten raine tapi dodone. Ai itibaru sotri. Jadi umpama kok enek wong tolat-toleh ngalor ngidul simpeni gak bolak-balik lho nggih. Noleh rono terus dikode subhanallah noleh rono. Iku ndak masalah, yang penting dodonya tetap istiqbalul kiblat tetap sah. Hanya saja ketika menoleh dengan cara wilaan, dengan cara terus-menerus, maka itu menjadikan batal. Karena apa? Karena melakukan perbuatan yang dilakukan oleh otot-otot besar, khutwah kasiroh atau khutwah salah sawilaan, melakukan melakukan gerakan yang dilakukan oleh otot besar sebanyak 3 kali berturut-turut, itu yang menjadikan batal sholatnya. Noleh gini sesekali kemudian noleh gini gak apa, tapi nu makruh. Ora enek hajat kok toleh-toleh. Ya. Iku bocah iku mesti ngarani iku wong bento ta wong gak bener ta. Ya gitu. Lah ini istiqbal kiblat itu adalah yang dimaksud sodrunnya, yaitu dadanya. Lah sekarang yang menjadi pertanyaan lagi, istiqbalul kiblat itu madhep ainul kiblat atau madhep jihadul kiblat? Lho itu. Makanya nek wong biasane nang ngene musala iku miring-miring penceng-penceng ngono lho. Wah, sing muwing-muwing ngono wis apa kene sampe gak uman itu. Miring-miring. Lah kayak di Unwaha itu kan miring banget itu. Miring banget. Kula iku mboten purun miring nemen. Ya, soalnya kula nggone dalil. Wong rek protes kula karek tak paki dalil. Jadi begini. Memang secara umum diketahui oleh orang itu yang mempunyai konsep atau mempunyai
manhaj atau aturan ainul kiblat itu adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kalau ngadep kiblat itu harus ainul kiblat. Ya pokoknya kiblat nih. Ya itu ainul kiblat. Kedangan Hanafi itu lebih lebih longgar. Ya enggak perlu lah, yang penting jihadnya saja. Jihad itu pokoknya arena kiblat di. Mbok kurang rene. Pokoknya yang penting madhepi rono. Paham nggih sampean nggih? Nah, ternyata saya temukan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, pendapatnya siapa supaya lupa saya. Itu ternyata madhabnya Syafi'i, ulama Syafi'i itu ada yang memperbolehkan dengan istiqbalu jihadil kiblat, bukan istiqbalu ainil kiblat, tapi istiqbalu jihadil kiblat. Itu Syafi'iyah. Hanya saja Imam Syafi'i sendiri itu mewajibkan harus menghadap ainul kiblat. Ainul kiblat itu maksudnya ini, Mbak. Iki Ka'bah sampean salat kudu kenceng ini pas. Ainul kiblat, zate kiblat. Tapi rek Hanafiyah iku madhep rono gak apa-apa, sing penting kan arahe ngulon. Lho ngoten ya. Sing penting arahe ngulon. Soalnya apa? Ulama Syafi'iyah, kemudian ulama-ulama Hanafiyah atau Imam Hanafi sendiri itu menganggap kesulitan bagi orang-orang yang terlalu jauh. Beda kalau orang yang dekat dengan Ka'bah. Itu kan mudah kan? Kayak ono yang si ainul kiblat. Dari Indonesia. Google Map saya nggak yakin kalau dia itu bisa ainul kiblat. Gitu. Makanya ada ulama-ulama yang dari mazhab Syafi'i itu memperbolehkan istiqbalu jihadil kiblat. Makanya kalau di Unwaha itu, di Masjid Unwaha itu, ya saya nggak ikut. Terus kabeh meyeng-meyeng, saya agak lurus sendiri. Gue dikatakan gak sah, ya, dikatakan gak sah. Ini ki monggo ditelaah rumiyin kitab niki leres napa mboten. Ngoten ta? Karena saya merasa itu sulit. Sekarang saya tanya, orang yang meyeng-meyeng itu, orang yang miring-miring sholatnya, bener-bener ainul kiblat apa enggak? Ayo. Kan nggak bisa kan menjawab. Anda bisa nggak meyakinkan bahwa orang yang meyeng itu nanti pas ainul kiblat? Kan enggak kan? Belum berani dia mengatakan yakin. Tuh endi ku yakinmu? Yakinmu tuh endi? Belum gitu. Makanya wis pokoknya sing penting lurus jihadul kiblat. Soalnya gue sing mikir kiri gak uman. Ngene soalnya lho. Wono sing kula niku salat aneh. Sing imame ngene kula ngene. Dadi ngene. Apik lah. Lu saestu kula niku biyen kijane salat model apa sih rek imame mau wiringin nemen kula sing kenceng ngene. Lah karek adu ndas tubrukan ayo. Tepak lho temenan nih. Masya Allah. Ya gak apa-apa ngono ya ora kena dipahitu. Soale yakine ya ngono. Cuma lek awake dhewe gelem ngaji ngono ku ora ngel-angel lah cara. Ngene wong ora terlalu gampang muni salatmu gak trimo. Koyo biyen tau dadi staf aline Gusti Allah kok muni trimo gak e. Itu. Ya. Lah itu kan yo gak bisa diterapkan. Nah ini sama niku rek ngaji aja gampang kafir, murtad, bid'ah, macam-macam. Ada orang dikatakan begini, kamu biasa tahlilan? Biasa tahlilan. 7 harian? Iya 7 harian. 40 hari? 40 hari. Wah bid'ah kamu. Sekali Anda bilang bid'ah, berarti Anda ini mengklaim atau menilai orang yang sergap tahlilan itu ahli neraka. Iya. Buktinya apa? Kullu muhdasin fa bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Loh coba. Berarti kowe iki dianggap seneng tahlilan ahli neraka. Iku lek gak bento ya sama. Logikanya begini, Pak. Orang yang hidup 70 tahun, 80 tahun dia kafir murni. Setelah dapat hidayah, dia baca 2 kalimat syahadat. Ya, 2 kalimat syahadat. Maka statusnya dia menjadi Muslim, ya toh? Maka dia itu dapat jaminan masuk surga. Lah sekarang dibalik, kamu sendiri kalian ini sudah mulai kecil, akil balik sampai sekarang hafal, ngelontok bisa tahlilan. Terus diharapin bid'ah itu kan yo
Diarani ahli neraka kan ya enggak imbang kan? Secara logika kan juga imbang. Masa itu 70 tahun kafir hanya baca 2 kalimat syahadat selesai jaminan surga. Lah Anda yang tahlilan di mana di dalamnya itu bacaan kalimat-kalimat thayyibah mengagungkan Allah, mensucikan Allah, bersolawat, kemudian diarani bid'ah, kowe iku ahli neraka. Iku ngono ku wong sing greget-gregetno. Makanya ulama kiai yang khumul itu sebenarnya kurang baik. Tahu khumul itu? Khumul itu menjauh dari manusia, dia beribadah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ilmunya itu nggak diketahui oleh orang, kewaliannya nggak diketahui oleh orang. Pokoknya dia itu ibadah itu menyendiri, tanpa ada yang mengetahui kecuali dia dan Allah. Itu kata Abu Hasan As-Sadzili. Zaman beliau dulu itu sudah bilang, khumul itu sudah di zaman lainnya lagi. Kenapa? Karena masa-masa sekarang itu sudah dipenuhi oleh kemaksiatan. Kalau kemaksiatan terus muncul di permukaan, sedangkan ketaatan gak pernah ada, gak pernah muncul di permukaan, maka seakan-akan dunia ini penuh dengan adanya kemaksiatan. Maka harus ada ta'adul, harus ada keseimbangan. Kalau kemaksiatan itu muncul ke permukaan, maka ketaatan pun ya harus lebih tinggi ke permukaan. Maka dakwah, kalau ngaji nang YouTube itu bukan kok saya itu sombong. Kalau golek duit gak ero carane YouTube golek duit iku. Piye carane ora ngerti kula niku. Wis pokoke disampaikno tujuane ben nduduhno ilmu sing nang ngene kitab iku ngoten niku. Lah tujuannya apa? Abu Hasan As-Sadzili itu begini. Ya betul khumul itu baik. Khumul itu baik, ibadah sembunyi-sembunyi baiklah. Tapi ketika pertanyaan dibalik, terus bagaimana nasibnya orang-orang yang ketika mereka tidak tahu mana ulama yang harus diikuti? Ternyata yang muncul di permukaan adalah ulama-ulama yang ekstrim, ulama-ulama yang radikal, ulama-ulama yang liberal. Apa tidak merasa kasihan kita ketika mereka ikut orang-orang seperti itu, yang dikit-dikit murtad, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir? Apa kita tidak kasihan dengan mereka yang selalu dicekoki dengan dakwah-dakwah seperti itu dengan aliran-aliran keras? Maka orang-orang yang alim alamah, orang yang amar ma'ruf nahi mungkarnya itu dengan cara lemah lembut, dengan cara sopan, dengan cara yang enjoy, nikmat ya, diterima oleh banyak orang, nggak menyusahkan. Itu kan alangkah lebih baik ya dia itu muncul di permukaan, sehingga bisa menjadikan atau membuat ketenangan di dalam hati masyarakat awam. Itu Abu Hasan As-Sadzili zamannya udah begitu. Khumul itu juga zamannya lagi. Itu ya. Karena apa? Karena kebanyakan yang muncul di permukaan adalah sisi-sisi kemaksiatan. Lah mosok YouTube iku di beki karo wong kotangan ambek joget, gitu. TikTok bareng ngono megol-megol bokongi. Nah, kalau nggak diimbangi dengan ketaatan, nggak diimbangi dengan pengajian, nggak diimbangi dengan dakwah, kan seakan-akan kelihatannya kemaksiatan aja. Paham ya? Itu. Ya memang harus begitu. Jadi jangan terus Anda mengklaim, waduh orang itu rek kiai rek nang di YouTube ae paling go golek duit iku. Lho, jangan suudzon. Al umuru bimaqasidiha. Ya. Niat itu tergantung pada niat. Pekerjaan itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Itu. Nah, begitu. Dan semuanya itu pasti ada hikmahnya. Jadi zaman kalau posting status itu aneh, status itu sing membangkitkan kita ini menuju ke ke jalan Tuhan itu. Ojo wis joget seneng-seneng marus kayak ada arti ini. Ya. Pomene megal-megal wis. Ya. Wa qala al-Qurdi. Wa qala al-Qurdi fa in istabat alaihi tajrinat ban kama fil iab. Fa in istabat alaihi taharra natban kama fil iab.
Artinya tetap ini menurut Imam Qurdi pun hukumnya disunnahkan. Qala Ibnu Hajar hatta fi dzikri ba'dahu li anna asyraful jihad. Ya. Istiqbalul kiblat itu di setiap kita melaksanakan wudu. Imam Ibnu Hajar itu menambahi hatta fi dzikri ba'dahu, sampai pada ketika selesai wudu Anda kan zikir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alna tawwabina wa ja'alna mutatahhirin wa ja'al min ibadikas. Soal itu sunnahnya adalah istiqbalul kiblat. Sampai hatta fi dzikri ba'dahu. Sampai pada apa? Pembacaan zikir setelah apa? Setelah wudu. Li annaha asraful jihad. Ketahui kiblat itu adalah arah yang paling utama. Arah yang paling mulia. Li annaha asraful jihad. Karena kiblat itu adalah arah-arah yang paling mulia, atau apa? Arah mata angin yang paling mulia, sehingga sampai zikir saja disunahkan untuk istiqbalul kiblat. Wa tarku takallumin ay wa yusannu tarku takallumin. Sajane apa ngomong gak batal. Wudu itu gak sampai batal, tapi ketika takallum fi asna'il wudu itu menjadi hilang kesunahannya. Menjadi hilang kesunahan. Hati sama nek wudu dijak ngomong ya luwih apik menengai. Tapi kalau memang itu ada hajat, maka harus dijawab. Harus dijawab. Wis sampean wudu ambek basuh muka, ambek basuh tangan ku nyauri piye sih datu kependol. Yo, tak tuku kependol. Ambek wudu gak apa-apa itu. Itu gak sampai menjadi ibtol wudunya. Paham nggih? Nah, clear kan? Jadi wudu itu tidak sampai menjadikan batal ketika dia berbicara pada saat melaksanakan wudu. Kemudian Anda terkejut, dikageti, itu juga tidak bisa membatalkan wudu. Karena terkejut itu bukan bagian dari zawalul akli, bukan bagian dari zawal akli. Ai fi khalali wudu'i wa ibaratul minhajul qawim wa alla yatakallama fi jami'i wudu'ihi. Yes, mulai awal sampai akhir ojo ngomong. Qala al-Qurdi qala fil li'ab hatta fi dzikri ba'dahu. Ditambahkan lagi dalam kitab I'ab oleh Imam Al-Qurdi Imam Al-Qurdi mengatakan bahwa Imam Ibnu Hajar itu mengungkapkan dalam kitab I'ab ditambahkan sampai pada pembacaan zikir setelah wudu itu disunahkan tidak ngomong sampai selesai zikir. Ai bila hajatin, ini adalah jar majrur yang ta'alluqnya pada tarku takallumin, ya. Jadi jar majrur pasti duwe ta'alluq, Mbak. Ta'alluq iku seorang ngene fi'il, seorang ngene masdar, ya. Ketidakbolehan bicara atau tidak ada kesunahan, ya, ketika dia bicara itu bila hajatin, kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat berarti bagaimana? Ai bilah tiyajin lil kalam amma ma'aha ka amrin bi ma'rufin wa nahyin an munkarin fala yatruku bal qad yajibu al kalam. Ya, kama idza ra'a nahwa a'ma yaqau fi bi'rin. Pamane sama wudu. Ning tengah-tengah wudu ada sesuatu yang mengharuskan kalian bicara. Dan pembicaraan Anda, omongan Anda itu sangat bermanfaat dan bisa menyelamatkan orang. Misalkan wudu, di tengah-tengah wudu dapat pembasuhan tangan, enek wong wuto kate kejeblong sumur. Iku kowe lek gak ngomong kejeblong temen iku. Lah iku ndak sampai mengurangi kesunahan. Lho Pak, sumur Pak, jeblong sampean. Nah, iku kan akhirnya meneng wonge. Wah, itu nggak apa-apa. Atau ada orang yang mau digigit ular, itu ya bilang, Pak ada ular. Itu adalah memang bagian-bagian yang gawat, sehingga perlu untuk diutarakan. Tapi yang tidak gawat dan tidak ada faedah itu ya tetap nanti menghilangkan kesunahan. Loh, cah ke lo. Pacarmu teko. Oh iku yo ora dul ngono kok yo di omong yo wetnya. Utawa Kang sego wis mateng. Lah sego wis mateng lha yo baba ya wis engko mari yo mangan bareng.
ora usah dibungoki. Pun niku tambahan. Bi ghairi dzikrin. Ya, niki kula waos kitab I'anai ben sampean saged napa ngerti paham sak jerone kitab Fathul Muin. Bila hajatin bi ghairi dzikrin muta'alliq bi takallum ai wa yusannu tarku ta'allum bi ghairi dzikrin, disunahkan untuk meninggalkan takallum, tidak berbicara selain dzikir. Amma dzikru fala yusannu tarku takallum bihi. Sedangkan dzikir itu tidak disunahkan untuk meninggalkan takallum bihi. Kalau zikir, ini wudu kan, ini kan tadi wudu kan. Kalau Anda zikir itu tidak dicegah atau tidak disunahkan untuk meninggalkan ngomong. Misalkan saya wiritan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ngomong, Pak, sios tembas bakso. Yo, sios, gak apa-apa. Tidak ada. Istilahnya meninggalkan kesunah apa? Tidak disunahkan meninggalkan apa namanya? Ngomong. Kan bi ghairi dzikrin, ya, selain zikir. Amma dzikru, anapun tawi zikir iku fala yusanu mongko ora den sunake apa tarkut takalum bi kelawan zikir. Mangkan fayusanu tarkut takalum. Kalau tadi kan disunahkan untuk meninggalkan pembicaraan pada saat wudu. Kalau dalam zikir maka tidak disunahkan meninggalkan ngomong. Lho pomo perlu yo gak apa-apa ngomong ya. Sampean kan biasanya nek wong apa jeneng yu ngali-ali lho. Sallallahu Muhammad. Dijak ngomong kancane, piye Dul? Sida mangkat nang sawah gak? Sallallahu Muhammad. Lah nang rapi ngono wong zikir wis disauri. Aja terus ngebetno zikir. Maksudnya zikir ambek jak ngomong ku yo luwe masalah piye? Dhewe kok garai tersinggung mereka dijawab iki. Wah kiai nyaran-nyaran rek. Wiritan dijak ngomong gak gelem. Dublek tapi to kupinge iku. Lah ngono kan. Itu kan biasa to. Arek-arek sing ahli zikir niku. Wali-alinan zikir digital. Allah. Tahun iki piye makalah wis beres ta kurung? Allah. Siasa kaya nyaran ngono kuwi. Lah kira ngerti napa aturane kan gak sampai ditinggal. Wala yukrau salamun alaihi wala yukrau ala ghairil mutawaddi ayyusallimu alaihi. Tidaklah dimakruhkan bagi orang selain yang berwudu untuk mengucapkan salam kepada orang yang berwudu. Wala yukrau suduru salam minhu ibtidaan. Ya, kemudian wala radduhu. Wis gak makruh kabeh pokoke. Umpama nenek wong ngucapne salam. Awake dhewe ya gak apa-apa. Jawab Waalaikumsalam. Utawa sing wudu iku disiki. Jadi pas wudu moro-moro Assalamualaikum. Apa? Nggih. Wala yukrahu sudurus salam minhu ibtidaan, tidak dimakruhkan bagi orang yang berwudu untuk mengucapkan salam lebih dahulu. Ya. Kemudian wala radduhu, dan juga tidak dimakruhkan bagi orang yang berwudu menjawab salam ketika dia mendapatkan kiriman salaman. Atau ada orang yang mengucapkan salam, itu boleh. Assalamualaikum salam. Nah, itu enggak apa-apa. Oh, itu dibahas, rek. Ya. Kemudian watarku tansifin bila udrin lil itiba, sama rek wudu ya iki biasa sing dilakoni arek-arek. Sama rek wudu iku disunahno aja diserbeti. Aja diilangi. Babah kotos-kotos ya wis. Lho temenan iki bi watarku tansifin. Disunahkan untuk tidak nyerbeti bekas wudu. Wa yusannu tarku tansifin wa akhdhul ma' bin nahwi khirqah. Ya. Yang dimanyakan tansif itu apa? Akhdhul ma' bin nahwi khirqah. Yaitu menghilangkan air dengan sejenisnya
kain. Ya, menghilangkan akhir dengan sejenisnya kain. Wa dzalika li'annahu yuzilu asral ibadah fa huwa khilafus sunnah li'annahu sallallahu alaihi wasallam radda min dilan ji'abi ilahi li'ajli dzalika aqibal husli minal janabah. Anda harus tahu disunahkan itu apa. Kenapa disunahkan? Karena yang namanya tansyif, ya, menghilangkan bekas wudu itu yuzilu asal ibadah. Berarti dia seakan-akan menghilangkan jejak ibadah, menghilangkan bekas ibadahnya dia. Justru Anda ketika tidak menghilangkan, itu menunjukkan bahwa Anda ini baru saja melakukan ibadah. Tetesan-tetesan air yang masih membekas di wajah ini menunjukkan Anda ini baru saja ibadah. Kalau Anda menghilangkan airnya, berarti yuzilu asarul ibadah. Anda ini sama halnya menghilangkan bekas ibadah yang baru saja kalian lakukan. Fahuwa khilafus sunnah. Ini bertentangan dengan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi ku nanti menolak diparingi tisu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam radda min dilan ji'abi ilahi li ajli dzalika akibal husli minal janabah. Rasulullah setelah mandi junub kan masih basah kan, kemudian disodori dengan kain atau kalau sekarang handuk lah, itu radda min dilan ji'abi, menolak pemberian handuk atau kain untuk menghilangkan bekas-bekas air yang dipakai untuk jinabah. Itu ditolak sama Rasulullah. Ya enggak apa-apa, biar kotos-kotos enggak apa-apa. Nggih. Dadi rek mari wudu mulai engko ora usah diserbeti. Babak kotos-kotos ya wis. Kasih dalil li annahu yuzilu asal ibadah fa wa khilafus sunnah. Ngono sih. Wong pas kae Latifia kok mosok gak iso model. Ya toh. Kotos-kotos. Lho ini li annahu yuzilu asal ibadah. Ya, fahuwa khilafus sunnah. Contohnya apa? Kanjeng Nabi radda min dilan ji'abihi, ya, radda min dilan ji'abihi li ajli dzalika. Rasulullah pernah menolak untuk dikasih handuk atau kain supaya dipakai membersihkan air setelah melakukan mandi. Bila udrin amma bil udri kabartin au khusyatil iltisaqi najsin bi aulitayamu min aqibahu fala yusannu tarku bal yata'akkadu fi'luhu. Semuanya itu pasti ada istisna, semua itu pasti ada kondisi-kondisi yang memang meninggalkan itu. Kalau memang ada uzur ya silakan diserbeti. Seperti apa? Terlalu dingin. Ya kabardin, seperti airnya terlalu dingin. Tercep itu wis gak apa-apa, kedinginan enggak apa-apa. Orang kan kadang-kadang enggak sama ya, ketahanan dingin itu kan enggak sama. Kalau memang dia enggak kuat dingin ya bolehlah untuk di au khosyatal ittisaq ai khosyatil tisaqi najsin, atau khawatir nanti ketemu najis, ya bertemunya najis. Kenapa? Karena najis kalau sudah ketemu dengan basah maka akan menjadi najis. Lalu diserbeti, wis garing kan aman itu nanti. Kalau najis walaupun kering, ketika bertemu dengan zat cair atau basah-basah itu, maka dia akan menjadi najis lagi yang harus dibasuh secara ainiyah. Wasyahadatani akibau al-wudu. Bi'ai sulayatul fasilun anhu urfan. Anda harus tahu apa bedanya akibah dengan ba'da. Akibal wudu dengan ba'dal wudu sama-sama memiliki makna sakwise wudu. Ya, sama-sama memiliki arti sesudah. Kalau menggunakan bahasa akibah itu berarti setelahnya wudu tidak boleh ada pemisah. Artinya langsung ba'dahu. Kalau misalkan gini ya, undangannya kapan? Ba'da isya. Kalau bilang ba'da isya berarti setengah 8 ya iso budal. Ya.
Hanya nggak harus setelah langsung isya. Tapi enak undangan sing muni akibal isya. Wore akibal isya konsekuensinya harus setelah isya langsung. Pokoknya mari dongo langsung. Ya, kalau ba'da isya berarti jarak antara isya dengan pelaksanaannya itu tidak harus langsung teruskan. Ya, langsung disambung tidak. Ya, makanya bahasanya orang itu mengalami nifas itu ketika akibal wad'i. Ya, setelah pas dia melahirkan. Jadi setelah melahirkan pas kemudian diiringi. Nah, itu namanya darah nifas. Sama wasyahadatani akibal wudu. Digambarkan, ditasawurkan akibal wudu itu bihaitsu la yatulu fasilun anhu urfan. Sekiranya tidak ada pemisah antara wudu dengan melakukan syahadat. Ya, dengan waktu yang dekat. Ya, secara urufnya. Fayaqulu mustaqbilal kiblati. Wayakulu mongko ngucap sapa mutawaddi mustaqbilan hali madhep lil kiblati maring kiblat rafian hali kang ngangkat yadai ing tangan lorone mutawaddi. Wa basarul lan peningali mutawaddi ila samai maring langit walau a'ma senajan wong kang wuta. Ngucapake asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Itu yang dibaca ya setelah wudu. 5 krono arek hadis rawa kang wis ngriwayatake ing mas sapa muslimun Imam Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapane wong tawadhu alamun wudu sapa man faqala mongko ngucap sapa man ing asyhadu alla ilaha illallah ila akhirih. Futihat mongko den buka lahu kudu iman apa abwabul jannati pira-pira lawange swarga as-samaniyatu kang as-samaniyati kesese abwabul jannati pira-pira lawange swarga as-samaniyatu kang 8 ya dakhulu kang manjing sapa man min ayyiha sanging dindine abwab syaa kang karep sapa man zada nambahi sapa Tirmidzi Allahumma do Allah ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Warwalang sing riwayatake sapa Hakim wa sahhahu lan ngarani sahih sapa Hakim ing hadis. Man utai sapane wong tawadhu alamun wudu sapa man qala mongko ngucap sapa man subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gelem maca ngono kutiba mongko den catet. Ha po hadil lafat firrokin ing dalam lulang tipis sumatu bi anuliden cetak opo rik pito bien kelawan opo silak iki tubi aku yo den cetak sebenarnya bahasa ini den cetak. Kutiba moko den catet moko den tulis apa hadil lafat firikin dalam lulang tipis padha kaos ditulis nang ngene kertas ya sumatu bi anuli den lak apa rikin pita bin kelawan lak falam yuksar mongko ora pecah apa rik ila yaumil kiamah tumeka dinane kiamat ailam ya tatarruk tegese ora teko ilahi ngatasi ilahi maring rik opo ibtalun batalake hadis kama kaya keterangan soha kang sohe apa mah hatta yaro singgo ningali sapa man sawabau ing ganjaran iman al azima kang agung. Bukan rik ya, kleru rokin itu ai bi fathir ra wa qala fil qamus watuk saru ya kena watuk saru ya iso.
kudiba firrokin summa tubi'ah bitabiin falam yaksar ila yaumil qiyamah. Intine ngene lho rek. Intine ngene. Hadis iki nyunahne wong sing mari wudu kongkon maca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lah, hasil bacaan Anda itu nanti akan dicatat di kertas. Kertas itu nanti dimasukkan dalam wadah cetakan. Yang cetakan itu yang ada tulisan ini tidak akan pernah pecah walaupun datangnya hari kiamat. Supaya apa? Supaya orang itu bisa melihat pahala dari membaca kalimat itu. Itu saking hebatnya, saking mulianya ya doanya itu. Hatta yara thawabahu al-azim. Sehingga dia tetap bisa melihat pahala yang besar, pahala yang agung. Itu adalah riwayat dari siapa? Al-Hakim. Nah, ini kan sunah-sunahnya saja ya. Summa yusolli nuli maca sholawat sapa man salimulan maca salam sapa man ala sayyidina atas Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali sayyidina keluargane kanjeng Nabi kita wa ali sayyidina keluargane Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad. Wa yaqraulan maca sapa man inna anzalnahu ing surat anzalnahu salasan kelawan ping 3 kadzalika kaya mungkun-mungkun mustaqbil lagi bila rafiyatin kelawan tanpa ngangkat tangan. Wa amma du'aul a'dha'i ta'u anapun tai dungane pira-pira anggota al-masyhuri kang masyhur iku fala aslam mongko ora dalil maujud lahu keduwene du'aul a'dha. Yuk tak tukang den wilang-wilang apa bi asal. Falidzalika mongko krana are mungkun-mungkun la asla hadaf tumbuang sapa ingsun ing du'aul a'dha. Kalau di kitab-kitab al-mutawwalat, kitab-kitab yang lain kadang-kadang ketika ada anjuran pada saat kita membasuh wajah, kita baca doa ini, kita membasuh tangan, itu baca kitab ini. Itu kata sohibul kitab ini atau muallif ini bilang, amma du'aul a'dha al-masyhur fala asralahu. Donga-donga sing diwaca nalika basuh tangan, basuh wajah, ngusap bagian kepala, itu fala asralahu, tidak ada dasar yang jelas. Ya. Yuk tatubi falidzalika hadzaftu oleh karena saya buang. Tidak saya tulis karena tidak ada dasar yang kuat. Itu kata mu'alif. Kowe aja geman muni mu'alif iki paham apa ora? Lule paham timbang sing maca kok. Ngene. Iki wong sing mu'alim kok diorani. Iki jane pengarange paham apa ora? Lho sing gak paham ya utekmu kuwi. Ya, makanya diluruskan oleh beliau amma du'aul a'dha al-masyhur fala asrahu yu'tadabihi falidzalika hadzaftuhu. Doa-doa yang ada di setiap pembasuhan anggota wudu yang masyhur disampaikan oleh para ustadz dan seterusnya itu tidak punya dasar yang kuat, sehingga oleh sebab itu hadzaftuhu, saya buang, tidak saya tulis dalam pembahasan ini. Paham nggih? Nah. Tab'an krona reman li Syekhil Madhab maring Syekhil Madhab An-Nawawi Imam Nawawi radhiyallahu anhu wakila lan den ngendikake yustahabu den sunake apa yakula yen to ngucap sapa mutawaddi inda kulli udwin ing dalem nalikane mbasuh setiap anggota. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Li khabarin kono arek hadis rawi kang liwatake khabar sapa al mustaghfiri wa qalan dawu sapa astaghfiri hasanun iku hadis hasan gharibun kang indah. On. Yes. Clear nggih niku wae nggih. Pun paham nggih? Yes. Ono sing ngandakno disunahne, ono sing ngandha ora ono asale gitu nggih, ora ono asale. Jadi sampean ora kenek, ora iso terus ngelokno wong sing maca donga nalika mbasuh setiap anggota yang dibasuh. Maca donga setiap kali membasuh anggota wudu. Sebab ini adalah sebuah perkhilafan. Fikih itu adalah ilmu yang sering diperdebatkan, yang penuh dengan khilaf. Semakin banyak pengetahuan Anda akan semakin bisa memahami ya ilmu atau materi yang disampaikan oleh para ulama. Kalau orang hanya
memahami satu pendapat saja atau memahami satu kitab saja, maka ini yang akan terjadi kefanatikan. Seringkali menunjuk, seringkali menyalahkan, seringkali mengklaim orang itu kafir, murtad, bid'ah dan seterusnya. Karena kedalaman ilmunya ini masih diragukan. Kalau ilmunya semakin tinggi, ilmu dia semakin dalam, dia gak mudah untuk menyatakan sah, tidak sah, ya menyatakan kafir dan seterusnya. Ya, karena kadang-kadang lintas mazhab itu memperbolehkan. Ya. Kayak kijing aja, kijing. Mazhab Syafi'i mengkijing kuburan, mengkijing makam wis gak oleh toh. Ya kan? Ternyata realita di lapangan masih banyak kan yang dikijing. Nah, sekarang kamu fatwa haram kijing, gak boleh dikijing. Lah terus piye, Pak? Sing wis kadung-kadung kuwi, bongkar. Wani tak kowe bongkar. Nek gak urusan sampe keluargane iki. Ya toh? Ini kan gak solutif, gak memberikan solusi. Kalau kita hanya bilang haram, hanya sekedar fatwa, tapi gak ada prakteknya, maka ini tidak akurat. Saya kira tidak memberikan solusi. Ya benar, harus bisa menjamekkan. Solusinya itu menjamekkan. Menjamekkan apa? Menjamekku mempersatukan. Kalau yang sudah ini silakan, boleh aja dengan mengikuti Abu Hanafiyah supaya tidak terjadi perselisihan. Yang sudah terjadi udah silakan, tidak apa-apa dengan mengikuti mazhabnya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu boleh. Ya, pernah saya baca dalam kitab Mizan Al-Kubro. Ya, Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan mengkijing kuburan walaupun di pemakaman umum. Apa bayangkan? Boleh. Tapi mazhab Syafi'i kan nggak boleh. Lah harus dijamekkan, harus disatukan. Lek sing wis mari, sing wis kadung-kadung iku jarno. Kita tetap gak terterpan dosa karena masih ada Hanafiyah yang memperbolehkan. Lah untuk selanjutnya inilah yang harus kita perbaiki, harus kita buat aturan yang baru. Jangan sesekali-kali mengkejeng di pemakaman ini. Karena nanti yang lain tidak kebagian. Wong kuburan itu kan ya gunane kanggo gantian toh. Ora wis pirang tahun diganti duduki. Ora jane wong ya diuruk maneh. Ngono to. Paham ya? Nah gitu. Wis kurang didik wasur bulan ngombe. Oleh ngombe mutawadhi min fadli wudhu saking turane wudune mutawadhi. Li khabarin Qur'an hadis inna fi satamniku dalam syurbu fadlil wudu syifaan ono tombo min kulidain saking sekabehane atau saben-saben penyakit. Lagi pernah saya itu masih ingat ketika masih kecil, ketika saya masih sekolah. Itu saya batuk terus, nggak hilang-hilang, nggak berhenti. Kemudian saya didatangi oleh orang tua. Ya tetangga saya yang sudah meninggal, itu tua, sudah tua. Lele. No apa? Dijak nanggone tempat wudu kon ngombe banyu. Nah, saniki kan modele banyu wudu keran, gak kenek keran iku. Makanya aku seneng banyu sing kolam gede. Iku kan capete wong wudu kabeh. Iku capete gawe wudu. Lah niku jarene Kanjeng Nabi inna fihi syifaan min kulidain. Jadi sampe watuk loro ngelu ndase puyeng mar ngono greges awake ngombe banyu turane wudu. Ya iso ae turane wudune sampean dhewe, tapi kadang-kadang gak yakin awake dhewe. Mosok turane dhewe. Tapi apa iki disampaikan butuh wasyurbu min fadli wuduhi. Gak apa-apa. Artinya meminum air hasil dari wudu kita. Boleh. Yo nang kran ngene ya. Ini tadai, tapi tadai mana kan iwuh atau ditadai jeret iku banyu turane gawe wudu sampean niku diombe niku jasa lho niku inna fihi syifaan min kulli da'in syurbuhu min fadli wuduhi meminum air dari hasil wudunya. Jadi carane piye rek sama nanggone keran niku mang sret wudu ditambahi ambek
baik sampai ada. Lah wadah iki mang sing hasil dari wudune sampean, sisa-sisa wudu sampean diombe. Bismillah. Ya. Sing mandi maneh nang ngene jeding. Yo gak mandi maksudnya ku yo luwih afdol maneh, luwih kan digawe wudu wong akeh, gawe wudu wong alim, gawe wudu kiaian yo. Itu terus diombe. Bismillah insyaallah. Iki dawuh Kanjeng Nabi, inna fihi syifaan min kulida ta'in. Kula iku jek kewilingan isih cilik iku diarakno nang ngene tempat wudu dikon ngombe banyu turane wong sing mari wudu. Iki jasa, mane sampe ngelu-ngelu ndang-ndang cepet ngombe turane banyune wudune dhewe. Rek enek banyu kolam gawe wudu ya ku dhek ngombe. Diombe. Ayo. Paham nggih? Yes. Sudah. Ana sing ditakok nih? Enggak ada. Ada yang ditanyakan? Sudah, enggak ada. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.